Evisi. Ki asus gede kok soalnya. Evisi video. Mana saudara? Oh, tapi mas, oh, sekarang kita. Tempat kucing kurang awas apa tempat tulisannya dapat tinggi guna ya? Tinggi ya? Satu sih sama. Iya, kau itu tadi rada belerang ya? Rada nganggur itu. Alah ya? Silakan absen dulu. Iya, tapi bikinnya lah. Terus. Saya masuk sama lu. Ya betul. Iya lah. Hah? Apa? Oke. Sudah absen sebagian? Sudah, Pak. Hari ini kita akan membahas tentang interface dan implement. Jadi di Java itu ada satu konsep instruction atau interface implement yang digunakan untuk mempermudah programmer mengenali dan membaca script dalam atau untuk redevelop, mengembangkan software yang mereka buat, ya. Jadi interface implement ini filosofisnya diambil dari buku sebetulnya, ya. Jadi kalau kalian itu bikin buku berjumlah 4.000 halaman, kalau kalian membuat buku 4.000 halaman, nanti permasalahannya akan muncul saat kalian ingin membaca halaman tertentu atau chapter tertentu. Kalian bikin 4.000 halaman dengan anggap 200 judul gitu, atau 200 judul apa namanya, chapter, 200 chapter. Apa chapter itu apa namanya, bagian atau ya 200 bagian. Nah, saat buku itu pasti akan kesusahan kalau kalian ditanya, tolong bukakan saya chapter nomor 130. Kamu buka per halaman satu-satu, kamu cari chapternya. Walaupun toh di dalam bukunya itu ada halamannya, nomor halamannya, kamu akan kesusahan. Kamu harus cari satu persatu halaman untuk mengetahui chapter 100, ya. Nah, oleh karena itu dalam konsep buku, untuk memudahkan itu dibuatlah yang namanya daftar isi. Daftar isi itu memuat seluruh judul dan bab atau chapter dan subbab dan subbab dari sebuah buku, glosariumnya lah, dari sebuah buku. Sehingga ketika kamu ingin mencari chapter 150, kamu tinggal lihat di daftar isi, chapter 50 halaman berapa, oh halaman 350, kamu tinggal buka halaman 350, langsung ketemu.
Kamu pengen cari chapter 150 yang bagian yang membahas tentang sesuatu, tinggal lihat di daftar isinya. Nah, disitulah nanti kamu dapat, oh ini bagian sesuatu yang saya cari ada di halaman sekian, baru kamu buka bukunya. Itu konsepnya. Konsep dari interface implement itu adalah kurang lebih sama dengan buku, di mana ada buku sendiri yang berisi detail dari chapternya, dan ada daftar isinya yang berisi resume dari judul-judul chapternya. Jadi bagi para penyuka buku, biasanya mereka cukup baca daftar isi akan tahu isi bukunya apa. Nah, hal itu juga yang mencoba diambil oleh Java, diaplikasikan ke dalam pemrograman. Kenapa? Karena begini, kasusnya dalam dunia programming itu kan baris kodenya banyak. Sempat saya perlihatkan ke kalian baris kodenya banyak. Ada berapa ratusan, mungkin ribuan baris. Pertanyaannya, saat saya bikin program, it's okay. Tapi kalau 5 tahun terserah, saya harus memperbaiki program yang saya buat 5 tahun yang lalu. Sedangkan saya sudah membuat ratusan program, bahkan ribuan program. Pasti ketika saya buka source code-nya kaget. Kalau saya harus baca satu persatu, baris per baris, ribuan source code itu, ribuan baris source code itu, dapat dipastikan stres, ya kan? Sehingga muncullah ide konsep daftar isi tadi. Apa itu daftar isi? Ya, kalau di dalam Java disebut interface, isi bukunya disebut implement. Jadi nanti ada 2 file, yang satu disebut interface, yang satu disebut implement. Di dalam interface itu termuat seluruh nama metode yang ada dalam kelas. Contoh, di dalam kelas kamu bikin 500 metode, ya di dalam interface isinya cuma 500 metode tok. Cuma namanya saja. Tidak ada detailnya. Nah, sama dengan daftar isi, cuma namanya saja, tidak ada keterangan dari chapternya. Nah, keterangan dari chapter detailnya termasuk di implement. Di implement nanti, di situ akan dijelaskan detailnya. Bab 1, judul pertama ini, subbabnya ini, ininya ini, dan seterusnya. Bab 2, babnya ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Sama, di pemrograman juga gitu. Nanti di interface dideklarasikan metodenya, di implement nanti di metodenya dideklarasikan ulang, plus didetailkan fungsinya. Begitu seterusnya. Nah, hal itu akan memudahkan programmer, sangat memudahkan programmer dalam memahami program yang mereka buat. Dan ini juga digabungkan dengan penjelasan. Biasanya nanti di interface itulah penjelasannya diberikan. Penjelasan tentang apa? Penjelasan dari fungsi kelasnya dan fungsi metode-metode yang dibuat. Jadi secara sekilas, walaupun programmer baru atau di dalam dunia pemrograman itu ada kalanya yang memperbaiki bukan yang membuat. Itu akan lebih mudah karena ketika membaca langsung paham. Oh, ternyata fungsinya ini ada di baris sekian. Oh, fungsinya ini ada di bagian ini. Ya. Ada pertanyaan, silakan. Oke, ini perlu jawab. Ada. Mungkin rasanya dia Pak, akan dijawab tuh kalau yang utang.
Ya, luar biasa. Coba kita praktekkan program ini. Sebentar. Kalau sama pelayan terus sudah. Ngeri ya kalau sing oman apa istilahnya mau bahasa singkawin Surabaya bisa tahu tani ke produksi malah nggak bisa dan sampai balik mana KTP ke Malang boleh balik Malang ya aku terus dulu di Surabaya nggak bisa dari Malang ini sih Oh, nggak kelihatan ya. Sudah saya share screen belum? Di rumah bagus belum? oh ya jelas nah Jadi kalau secara teori, jadi kita tinggal bikin public. Kalau biasanya kita namain public class, ini public interface. Kita beri contoh daftar metode kita. Sebenarnya nama di sini bebas sekali mau kasih nama apa. Terus habis itu kita buat public void perkalian public void pengurangan public void ini aja dulu. Sudah simpan di dokumen, kita taruh aja dokumennya, kita buat namanya daftar Java. Jadi kelihatan di layar? Oke. kelihatan Pak Java. Dah. Sekarang kita buat implementnya. Jadi gini, di interface kita cukup membuat daftar metodenya apa saja. Nanti di implement baru kita panggil. Oke, kita buat kelas baru yang kedua, public class ya, impl implement dari daftar metode lapornya. Nah, untuk mengetahui dia adalah sebuah implement, kita harus menggunakan kata-kata implement. Dari mana? Dari daftar method. Oke, kalau perhatikan, coba kalau ini kita eksekusi, coba jadinya seperti apa? Java J perhatikan,
EMPL daftar method is not abstract and does not operate abstract method. Pembagian daftar metode, class implementation, dan seterusnya. Artinya, karena dia adalah EMPL daftar metode itu adalah implement dari daftar metode, seharusnya dia melakukan overriding. Masih ingat konsep overriding? Konsep di mana kelas induknya kelas anak memiliki metode yang sama dengan kelas induk. Jadi konsepnya, karena daftar isi di sini, semua yang ada di sini nanti kita harus detailkan di sini. Oke, seperti ini. Tapi detailnya harus kita isi dengan tip. Kalau di interface kan tadi di abstraction kita hanya menjelaskan nama metodenya, di sini kita harus isikan scriptnya. Scriptnya apa? Sebenarnya bisa kalian tuliskan di sini. Dan tuliskan. Oke, sekarang coba kita jalankan lagi. Compile. Dan tidak ada error. Poinnya adalah semua metode yang ada di abstrak, yang ada di interface, itu harus didetailkan, diimplement. Sama dengan semua yang ada di daftar isi harus didetailkan, diisi dari buku itu sendiri. Contoh ini, saya tidak akan membuat yang susah-susah, saya akan buat perkalian itu saya anggap integer angka 1 sama dengan 1, tambah integer angka 2 sama dengan 2, integer hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2 gitu ya. Terus kita keluarkan hasilnya, sistem output PRINTLN gitu ya. Terus hasil sama yang ke pengurangan kita tinggal ganti kurang. Jadi di sini kita ganti isinya yang angka 1 biar nggak minus, jadi ganti 10. Pembagian kita bagi, di sini ada kita ganti 5 bagi 2. Sorry, jangan 5, 10 lagi. Sudah. Sekarang kita buat metode main. Kenapa? Biar kelihatan saja. Keren. Nah, sekarang kita buat metode main. Perhatikan. Static void main string arguments. Nah, di metode main kan pasti kita harus membuat atau menginstansiasi sebuah kelas. Nah, di sini dalam menginstansiasi kalian bisa menggunakan nama daftar isinya. Apa? Contoh, kita buat daftar metode obj1 sama dengan new empl daftar metode. Sekarang kita coba jalankan obj1 dot perkalian. Apakah berhasil? Katakan Java empl 3. Perhatikan, ada yang berbeda dengan cara yang biasanya. Kalau biasanya ketika kita ingin melakukan instansiasi, kita panggil nama kelasnya di sini dan new-nya adalah nama kelasnya. Tapi dengan menggunakan konsep abstraction, interface dan implement, yang di depan itu adalah abstraksinya atau interface-nya, yang di belakang implement-nya. Jadi kita panggil dulu ini sebagai blueprint dari objek. Kemudian waktu proses pembuatan objek kita detailkan di sini. Itu ya. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan, silakan. Kalau
Kalau nggak ada pertanyaan berarti kalian sudah paham ya? Pak mau tanya. Ya. Itu kan public class implement daftar method itu kan manggil daftar method di kelas lain ya, di kelas yang daftar metodenya. Itu bedanya kalau sama extend itu gimana Pak? Extend? Iya. Kalau extend kan kemarin pewarisan, menurunkan sifat. Kalau extend kan menurunkan sifat. Kalau ini daftar metodenya cuma sebagai daftar untuk menjelaskan, implementnya sebagai penjelasannya. Itu ya konsepnya. Sama dengan daftar isi dan detailnya. Kalau yang extend itu menulis ulang, beda lagi. Itu konsepnya beda. Jadi kalau extend itu kelas yang pertama juga harus metodenya sudah jadi, harus bisa dijalankan. Baru di extendnya dia bisa dikembangkan. Nah, kalau di daftar metode, kalau pakai interface itu enggak. Di sini coba kalian lihat, isinya hanya nama metode, tidak ada apa-apa. Dan tidak ada buka tutup buka tutup kurung aja di sini. Nah, Pak mau tanya. Berarti yang di daftar metode itu kayak mendaftarkan metodenya itu 2 kali ya Pak, yang ada di daftar metode sama implementasi daftar metode. Tapi bedanya kalau di implementasi itu lebih ke penjelasan lebih rincinya dari metode yang di daftar metode ini gitu kan? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di interface-nya itu hanya mendaftarkan nama metodenya saja tanpa ada detailnya. Kalau yang diimplementasi itu nama metode plus detail dari fungsinya apa saja, programnya bisa ngapain gitu. Nah, nanti biasanya sebenarnya fungsinya apa ya, nanti ketika kamu bikin program yang banyak nanti kan kelihatan contoh nih, biasanya di sini akan dikasih keterangan nanti metode ini digunakan untuk mengalihkan ini, nanti di sini lagi metode ini digunakan untuk pengurangan tuh. Nah, sebenarnya fungsinya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ketika kamu baca tuh langsung paham. Oh, perkalian pakai ini metodenya, pengurangan pakai ini, pembagian pakai ini. Nah, ini kan saya contohkan cuma 3. Bayangkan kalau ada 300 metode, kan lebih mudah kamu bacanya. Oh, oke, sini. Baru di sini kamu cari. Beda nanti kalau kamu carinya langsung ke script kayak gini, bingung kamu. Tuh, perkalian, pengurangan, mana ribuan baris lagi, nanti akan bikin pusing programmernya. Ya. Oke, tugas dikumpulkan jam berapa? 4 ya, maksimal jam setengah 4. Silahkan buat contoh interface dan implement. Untuk yang cowok dengan NIM genap, kalian buat aritmatika, boleh perkalian, boleh pembagian dan seterusnya. Ya.
Untuk yang cowok bernim ganjil, kalian buat apa namanya, konversi angka ke huruf. 1 jadi SATU, 2 jadi DUWA gitu ya, dan seterusnya. Untuk yang cewek, bikin konversi bulan. 1 Januari, 2 Februari, 3 Maret gitu ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Coba nyalakan kameranya. Ini tidur apa bangun kali ini? Masih bangun, Pak. Masih kuat puasanya? Alhamdulillah. Lumayan, Pak. Ya sudah, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oh iya, tangi. Bet info bet. Aku sih ngomong dulu Info begini. data. Masuk. Bakso.